Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Sekiranya di antara saudara ada yang terbaring karena kelemahan tubuh ataupun karena sakit. Saya berdoa dari tempat ini oleh bilur-bilur Yesus Kristus, saudara menjadi pulih, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, mujizat dalam berdoa. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, turunkanlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya firman yang dahsyat ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mujizat dalam berdoa. Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah hal yang sangat-sangat sentral. Doa itu kekuatan bagi orang percaya. Doa adalah jembatan untuk kita kemudian terhubung dengan kuasa, dengan mujizat, bahkan dengan berkat Tuhan. Doa adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, hak istimewa kepada kita untuk kemudian dapat berbicara dengannya. Jadi Allah yang maha besar, yang sangat berkuasa, yang baginya tidak ada yang mustahil, kita dapat berbicara kepadanya lewat doa. Saudara, kehidupan doa yang konsisten, yang disiplin, yang taat, yang karena kerinduan, kehidupan doa yang demikian akan memberikan, memanifestasikan kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Saudara, dalam hidup ini tidak terlepas dari namanya tantangan, tekanan, dan masalah. Nah, kita orang yang percaya, kita nggak boleh berfokus kepada keadaan, tapi fokus kita adalah kepada Dia. Untuk itu kita mesti berdoa dan lihatlah mujizat akan terjadi. Tuhan sumber, Dia harus menjadi sumber segala akal dan pikiran kita, untuk kemudian menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di saat masalah, tantangan, atau tekanan datang di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat tangan Tuhan yang dahsyat menyertai kita. Tangan Tuhan yang dahsyat akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita dibenarkan oleh anugerah Tuhan Yesus. Itu bukan usaha kita. Itu kebenaran yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga secara posisi atau status kita menjadi benar di hadapannya. Saudara, kata benar adalah hidup benar di dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Di dalam tindakan kita, di dalam perkataan kita, dalam semua keberadaan kehidupan kita. Sehingga saudara, kita harus hidup di dalam keinginan roh. Kita harus mengenakan nilai-nilai Kristus, bukan nilai dunia, saudara. Sehingga otoritas firman itu semakin besar dan semakin termanifestasi di dalam kehidupan kita. Jadi firman itu menguasai kita. Nah, bagaimana caranya untuk firman menguasai kita? Kuasanya termanifestasikan dalam hidup kita. Nah, kita mesti hidup, saudara, di dalam kehidupan doa. Kita harus mematikan keinginan daging, sehingga keinginan roh itu hidup, saudara. Tidak mungkin seseorang hidup di dalam roh. Ya, tidak mungkin seseorang hidup dalam keinginan roh tanpa berdoa. Jadi doa itu adalah hal yang sangat sentral untuk kemudian hidup kita itu mengalami firman yang hidup, mengalami kuasa, otoritas, dan berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoalah, carilah Tuhan, mintalah perkenanannya. Maka saudara lihatlah, akan ada banyak mujizat demi mujizat akan terjadi. Untuk itu saudara, Tuhan sungguh menaruh perhatian kepada orang-orang yang berdoa dengan setia, dengan iman. Karena iman dan doa adalah prinsip bagi setiap orang yang ingin mengalami mujizat Tuhan. Jadi orang yang ingin mengalami mujizat Tuhan, iman dan doa itu satu paket, saudara. Kalau kita belajar bagaimana Elia, bagaimana Abraham, kehidupan orang yang luar biasa. Mereka memiliki iman yang sungguh, yang dahsyat di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tantangan dan masalah itu sejujurnya akan selalu ada selama kita hidup di dunia ini. Tetapi jika saudara dan saya sungguh berdoa, melangkah dengan iman, maka lihatlah saudara, Tuhan akan menjadi penolong atas kehidupan kita. Mujizatnya dinyatakan, berkatnya dicurahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita sedang mengalami satu pergumulan yang begitu berat, satu masalah yang begitu berat, atau satu tekanan yang begitu kuat, ingatlah saudaraku, mujizat yang terbesar adalah jikalau orang yang berdosa diselamatkan oleh imannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mungkin besar sekali pergumulan kita, tetapi saudaraku, jangan hanya berharap, tapi tidak melakukan sesuatu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Untuk itu saudara, apapun masalah kita, sebesar apapun muatan ataupun tekanannya, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, berdoa, berdoa. Percaya, percaya, percaya. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Kita akan melihat mujizat, mujizat
dan mujizat berkatnya dicurahkan. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Untuk itu saudara, tetaplah berdoa dan lihatlah mujizat akan terjadi. Berkatnya akan dicurahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi hari ini atas kami. Bahkan sepanjang tahun ini akan berlimpah-limpah mujizat Tuhan atas kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan dan boleh berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.